Selamat datang kembali di penjelajahan kita. Kali ini kita masuk ke bab 10 dari The Culture Code, sumber yang Anda bagikan. Fokusnya soal gimana sih cara bikin kerjasama dalam kelompok kecil itu jadi oke banget. Betul. Anda pasti penasaran kan gimana caranya tim itu bisa lebih hebat dari sekedar ya gabungan orang-orangnya aja. Tentu saja. Dan bab ini tuh negesin banget kalau kerjasama yang erat itu bukan kebetulan. Ada polanya. Oh iya? Pola gimana tuh? Hasil dari interaksi yang spesifik. Kuncinya ada di apa yang disebut lingkaran kerentanan atau vulnerability loop. Lingkaran kerentanan. Kedengarannya menarik. Oke, jadi misi kita hari ini kita bedah nih gimana cara kerjanya, terus lihat contoh-contoh nyatanya. Iya, dari Navy SEALs, grup komedi improvisasi. Sampai nanti kita saring tips praktisnya buat Anda coba terapkan. Siap. Mari mulai dari intinya dulu ya, lingkaran kerentanan ini. Prosesnya itu ada kayak 5 langkah gitu. 5 langkah, oke. Pertama ada seseorang sebut aja A, dia ngirim sinyal. Sinyal kalau dia butuh bantuan. Atau mungkin dia ngaku ada keterbatasan. Rentan lah pokoknya. Oke, ngirim sinyal rentan. Terus? Orang lain, si B, dia nangkap sinyal itu. Nah, abis nangkep, si B ini merespons. Tapi responsnya ini kunci. Dia balas dengan sinyal kerentanannya dia sendiri. Tunggu-tunggu, jadi B balasnya bukan, oke sini gue bantu gitu. Tapi harus nunjukin kerentanannya dia juga. Tepat, itu dia kuncinya. Biar terbangun kesetaraan dan rasa percaya bukan cuma transaksi bantuan biasa. Oke, paham. Nah, setelah B kirim sinyal rentannya itu, A nangkep lagi sinyalnya B. Dari situ, mulai terbentuk norma baru di antara mereka. Kedekatan, kepercayaan, itu meningkat. Jadi kayak gayung bersambut tapi isinya pengakuan saya juga nggak sempurna gitu ya. Bisa dibilang gitu. Contoh paling kuat nih. Kapten L. Haynes di penerbangan 232. Ingat kan? Iya, Yang iya. pesawatnya kehilangan kendali Ya. hidrolik? Oh iya, yang mendarat darurat di ladang jagung itu. Waktu itu situasinya genting banget pasti. Banget. Nah, si Kapten Haynes ini bukannya sok bisa ngatasin sendiri, dia malah nanya ke kru lain. Ada yang punya ide? Wah, itu sinyal kerentanan level tinggi dari pemimpin di situasi kritis ya. Ada yang punya ide, itu sinyal awalnya berarti. Persis. Dan itu langsung membuka pintu buat Danny Fitch, pilot instruktur yang kebetulan jadi penumpang, buat masuk. Dia nawarin bantuan tapi caranya juga nunjukin kesiapan sekaligus kerentanan. Gimana cara dia nawarin ya? Dia bilang kurang lebih, katakan apa yang Anda inginkan, saya akan bantu. Dia kan nggak tahu persis kondisi kokpitnya, jadi dia masuk ke situasi yang dia nggak kuasai sepenuhnya juga. Nah, lingkaran tercipta di situ. Keren. Dan katanya kepercayaan ini bisa nular ya, satu lingkaran kini bisa nyebar ke seluruh tim. Iya, betul. Kayak percikan api gitu, bisa nyalain semangat kerjasama di semua anggota. Kita lihat polanya di kelompok-kelompok yang hebat kerjasamanya. Contohnya kayak gimana? Tadi disebut Navy SEALs ya. Ya, Navy SEALs pas latihan LOK PT. Itu loh yang mereka rame-rame angkat balok kayu super berat itu. Oh, yang kelihatan nyiksa banget itu ya. Latihan itu sengaja dirancang buat maksa tiap anggota terus-terusan kirim sinyal kerentanan nonverbal. Kayak, ayo bareng, aku butuh kamu gerak pas, gitu. Dan yang lain harus nangkep dan bales dengan sinkronisasi fisik yang, wah, harus pas banget. Jadi lingkaran kerentanannya muter cepet banget ya di situ. Lewat gerakan fisik, Betul. detik demi detik, kepercayaan dibangun lewat ketergantungan fisik total. Aku percaya kamu nggak akan jatuhin balok ini ke kakiku, itu kasarnya. Oke, itu kerentanan fisik. Kalau grup komedi improvisasi kayak Upright Citizens Brigade, UCB, beda lagi dong ya? Beda, tapi prinsipnya sama. Di UCB, kerentanannya lebih ke soal ego dan ide. Komedi improvisasi kan butuh kerjasama instan banget. Iya, harus nyambung terus ya. Nah, aturan dari mentor mereka, Del Close, itu relevan banget. Dia bilang, kalian semua itu aktor pendukung. Selamatkan teman mainmu, percaya, dan yang paling penting, dengarkan. Tujuannya neken ego berarti ya? Iya, biar fokusnya ke keberhasilan grup, bukan ke aku mau lucu sendiri. Kerentanannya di situ. Berani lepasin kontrol individu demi tim. Berani ikut alur teman walau idenya aneh mungkin. Menarik. Nah, terus ada contoh yang agak nggak biasa nih. Pink Panthers, kelompok perampok permata itu. Gimana ceritanya mereka bisa masuk kategori ini? Kan mereka rahasia banget. Justru itu uniknya.
Sukses mereka itu bukan karena ada satu bos besar yang atur semua, tapi karena tim-tim kecil yang sangat saling bergantung. Saling bergantungnya gimana? Mereka sengaja bikin lingkaran kerentanan. Caranya dengan bagi resiko dan biaya operasi di awal sebelum merampok. Jadi sinyal yang dikirim itu kayak, nih, aku taruh semua chipku sama kamu. Wow, Responnya ya komitmen serupa. Karena kalau satu orang bikin salah, gagal semua, fatal akibatnya. Jadi prinsipnya kuat banget. Kita semua bergantung satu sama lain. Ini bentuk ekstrim dari lingkaran kerentanan. oke, dari SEALs yang fisikal, UCB yang soal ego dan ide, sampai Pink Panthers yang soal resiko finansial dan keamanan, polanya kelihatan ya, saling ketergantungan yang diakui dan direspon. Benar, dan pola ini yang bisa kita pelajari. Nah, pertanyaannya, gimana cara kita menerapkan ini di kelompok kita sehari-hari? Apa praktek konkretnya? Yang paling mendasar, dan ini penting banget, pemimpinnya. Pemimpin itu harus berani nunjukin kerentanan duluan, dan sering. Harus duluan ya? Iya, kayak kata Dave Cooper dari SEAL Team 6, 4 kata paling penting dari seorang pemimpin itu adalah I screwed that up. Saya mengacaukannya. Tapi nggak berisiko tuh pemimpin dianggap lemah atau nggak kompeten, apalagi kalau budayanya mungkin agak kaku gitu. Itu kekhawatiran yang wajar banget. Tapi argumen di buku ini, manfaat dari menciptakan rasa aman psikologis itu jauh lebih besar. Rasa aman psikologis, Ya. maksudnya. Maksudnya, kondisi di mana anggota tim itu merasa aman buat jujur, buat nanya, buat ngaku salah, tanpa takut dihukum atau dipermalukan. Nah, rasa aman ini penting banget buat kerjasama dan inovasi jangka panjang. Jauh lebih penting daripada menjaga citra pemimpin yang sempurna, tapi bikin semua orang takut. Oke, masuk akal sih. Selain pemimpin mulai duluan, apalagi? Praktik lain yang kuat itu After Action Reviews atau AERs. Sesi evaluasi setelah suatu tugas atau proyek selesai. Oh, evaluasi gitu ya? Bedanya apa sama evaluasi biasa? Tujuannya bukan buat nyari siapa yang salah, bukan cari kambing hitam. Tapi buat bareng-bareng gali kebenaran apa sih yang sebenarnya terjadi, biar bisa belajar bareng. Gimana caranya biar nggak jadi sesi saling tuding? Ada 5 pertanyaan kunci yang biasanya dipakai. Pertama, apa hasil yang kita inginkan? Kedua, apa hasil aktualnya? Ketiga, apa penyebab bedanya hasil itu? Keempat, apa yang bakal kita lakuin sama persis lain kali? Kelima, apa yang bakal kita lakuin beda? Fokusnya ke proses dan pembelajaran. Sip, sip. Jelas. Terus yang terakhir soal mendengarkan aktif dan bikin koneksi ya. Ada contoh Rosena Givici dari IDEO katanya. Iya, dia pakai pertanyaan-pertanyaan yang sederhana tapi mendalam buat gali emosi, kayak ketakutan atau ambisi anggota timnya. Dia nyebutnya membangun kerangka perhatian atau scaffold of thoughtfulness. Agak abstrak ya istilahnya, kerangka perhatian. Maksudnya gimana tuh? Ya, mungkin bayanginnya kayak kita bangun struktur pendukung gitu ya, di dalam tim. Struktur yang lahir dari pemahaman kita soal motivasi dan mungkin juga kekhawatiran tiap orang. Ini butuh dengerin yang lebih dari sekedar kata-kata yang diucapin. Dengerin yang dibalik kata-kata gitu ya? Betul. Bahkan ada penelitian dari Dr. Karl Marcy, dia nemuin kalau pas ada empati yang dalam banget antar dua orang, itu bisa terjadi sinkronisasi fisiologis. Sinkronisasi fisiologis kayak gimana tuh? Detak jantung, respons kulit, itu bisa jadi selaras antara orang yang berinteraksi. Gila kan? Wah, serius? Sampai detak jantung bisa barengan gitu? Iya loh, itu nunjukin betapa kuatnya koneksi yang bisa dibangun kalau kita benar-benar hadir dan empati. Itu fondasi kuat banget buat kerjasama. Oke, jadi kalau dirangkum nih, inti dari bab 10 ini, kerjasama yang kuat itu dibangun dari momen-momen kecil yang disengaja ya? Persis, momen-momen buat berbagi kerentanan, buat dengerin beneran, dan ngirim sinyal kalau kita tuh saling butuh dan punya tujuan bareng. Bukan perubahan drastis sekaligus gitu ya, tapi langkah-langkah kecil yang konsisten. Nah, sebagai penutup nih buat Anda renungkan, coba pikirin satu kelompok yang Anda ikuti. Apa ya kira-kira satu sinyal kerentanan kecil aja yang bisa Anda kirim minggu ini buat mulai buka pintu kerja sama lebih lebar? Atau mungkin siapa satu orang di kelompok itu yang bisa Anda dengarkan dengan lebih dalam, lebih fokus buat mulai bangun koneksi yang lebih kuat? Sesuatu untuk dicoba ya. Iya, sesuatu untuk dicoba.